dan hari akadnya kita rencanakan akan menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan membalas amal ibadah yang telah dan yang akan kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hamba Allah, kita lanjutkan pembicaraan kita yang kemarin tentang surah Al-Kautsar. Kemarin kita sudah bicara tentang ayat yang kedua, Shalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Bapak dan Ibu, sebagai hamba Allah, kita diperintahkan untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Dan Allah berjanji di dalam Al-Quran, di dalam surah Saba, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu." Apapun yang kalian infakkan, yang kalian belanjakan di jalan Allah, Allah pasti ganti. Jadi tidak ada yang hilang, tidak ada yang sia-sia, pasti diganti oleh Allah. Syaratnya ada dua. Supaya diganti oleh Allah itu syaratnya ada dua. Kalau di bank itu syaratnya banyak. Kalau Allah syaratnya cuma dua. Apa itu? Pertama, ikhlas. Kalau tidak ikhlas, ya tidak bisa. Bahan ikhlas itu, ya, di antaranya tidak beribadah atau melakukan ibadah itu semata-mata mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalian tidak disuruh kata Allah melainkan beribadah kepada Allah itu secara ikhlas. Ikhlas itu maaf, sama jawab buang air gadang. Walaupun kapatang awak baru makan martabak, makan sate lama-lama. Tapi kalau buang air gadang nak cari-cari itu nan kalau perlu tak sate nak kapatang. Jadi itu kurelakan ni kau beri, ku ikhlaskan itu nanti ikhlas. Tak baca cari dia, tak dibaca-baca dia. Asal dia kurban kau. Kalau kapatang gadang jauh ini. Jadi tidak dibaca. Dan dicari oleh Allah, yang dinilai oleh Allah bukan itu. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai kepada Allah daging dan darah dari hewan yang kalian sembelih. Bukan itu yang sampai kepada Allah. Oh, awak berkurban jawi simental sampai puluhan juta saja. Tapi kalau tidak ikhlas, tidak ada nilainya. Nah, jadi ikhlas itu syarat utama. Apapun ibadah harus ikhlas. Dan kedua, kurban itu maka diterima oleh Allah sesudah ikhlas itu tentu dari rezeki yang halal, dari rezeki yang halal. Kalau tidak halal, tidak ada nilainya. Inna Allah thayyib wa yuhibbut thayyibat. Allah itu barasih, baik dan hanya menyukai yang baik-baik. Itu hasil manipu dipakai berkurban, tidak ada gunanya di sini. Nah, Bapak Ibu Allah. Kemudian yang ketiga, ayat Al-Kautsar itu inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang abtar. Nah, Bapak Ibu, apa itu abtar? Di masyarakat Arab, terutama di masyarakat jahiliyah, itu
ada julukan gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang suami, kepada seorang ayah yang tidak punya anak laki-laki. Jadi kalau ada seorang ayah tidak punya anak laki-laki, itu bagi orang Arab dahulu itu merupakan aib yang sangat besar, malu banal. Kenapa? Karena diberi julukan abatar. Nah, kalau jawab kan tidak ada masalah. Punya anak laki-laki, jadi tidak punya anak laki-laki tidak masalah. Bahkan tidak punya bini tidak masalah. Jawab. Tidak ada gelar-gelaran yang lain. Paling-paling kalau dia nama bini tidak laki, jomblo, itu gelarannya. Dan itu tidak hina. Tidak ada masalah. Nah, jadi bagi orang Arab itu, kalau dia tidak punya anak laki-laki, itu namanya abatar. Apakah Rasulullah tidak punya anak laki-laki? Sebenarnya punya. Kita tahu apa itu anak Nabi itu ada bertujuh. Ya, ada bertujuh. Ibrahim, Abdullah, Qasim, Zainab, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Bertujuh. Bertiga laki-laki. Hanya saja anak Nabi yang laki-laki ini memang meninggal ketika masih kecil, masih ketik-ketik meninggal. Nah, pernah itu saya baca Bapak Ibu, kok tidak sampai gak ada anak Nabi itu anak laki-laki. Apa hikmahnya? Ya, kalau dia sampai besar, sampai dewasa, tentu setidaknya di antaranya katanya akan seperti Nabi ya. Sementara Nabi tidak ada lagi, tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Seperti Allah sampaikan dalam Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kamu, akan tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup seluruh nabi-nabi. Nah, jadi Rasulullah itu penutup. Jadi tidak mungkin ada lain nabi sesudah beliau. Nah, itulah di antara hikmah itu menurut para ulama tafsir.